Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tabrinata dalam obrolan kantap. Hari ini alhamdulillah kita masuk ke episode ke-6. Ke-6 ini bersama orang yang spesial ini. Bersama Kak Samsul. Beliau adalah tokoh masyarakat Kota Palembang dan tokoh masyarakat Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas dari kisah beliau, kisah menuju kesuksesan dan kisah karir politik beliau. Terima kasih Kak. Langsung saja Kak kita Kak. Jadi Kakak untuk mengawali karir sebagai tokoh gimana itu Kak? Kisah-kisah atau ada kisah sedih? Sedih tidak juga. Tidak juga. Kalau di organisasi atau politik itu kita harus bawa enjoy. Harus bawa enjoy, santai. Jangan jadi beban. Jangan jadi beban pikiran. Aku masuk di organisasi itu dari semenjak SMA kelas 3. SMA kelas 3 itu di Sulawesi. Terus Jakarta tahun 97. Nah, masuk tahun 98 di Palembang, masuk tahun 98. Zaman reformasi. Zaman reformasi. Iya. Itu zaman-zaman masih hobi demo dulu. Masih zaman-zaman hobi demo dulu. Masuk setelah zaman-zaman demo dulu, reformasi dulu masuklah Palembang. Tahun 98 itu. Nah, dari tahun 98 gue dulu banyak bergabung di organisasi sosial dan kemasyarakatan. Itu banyak bergabung. Cuman yang saat ini aku di organisasi dan politik, organisasi menetap di keluarga besar Putra Putri Polri. Satu, terus ketua itu sebagai apa tuh Kak? Saya penasehat. Penasehat. Mantap. Satu, ketua kerukunan Sulawesi Tenggara. Yang di Sumsel. Ya, di Sumsel. Ketua kerukunan Sulawesi kerukunan Sulawesi Tenggara, Kendari. Kendari. Kendari, anak-anak Kendari. Anak Kendari perantauan. Kita rangkul, kita kasih motivasi di Sumsel ini. Terus masuk di partai politik tahun 2015. Dari beberapa partai yang ngajak, cuman kayaknya jodoh di Perindo. Kayaknya nyaman di Perindo. Sampai sekarang. Jabatan sekarang nggak? Wakil ketua kalau di Partai Perindo di Kota Palembang. Kalau di provinsi enggak ya. Nah. Jadi kawan-kawan Kak Samsul ini organisasinya ini banyak nih. Dan mengawali karir dari Kota Kendari ya. Kota Kendari, Kota Makassar. Waktu nyampe ke Palembang ini gimana itu Kak ceritanya itu Kak? Jadi waktu sampai ke Palembang, karena kita lingkungan daerah itu terbiasa dengan keras. Tahun 97 itu Kota Palembang termasuk keras. Kalau isunya terlalu keras, termasuk keras ya. Tapi begitu masuk bertemu dengan kawan-kawan keluarga besar di Palembang, ternyata tidak juga. Palembang ini termasuk yang ramah, termasuk yang tidak mau banyak pusing, tidak mau banyak gawe kalau bahasa Palembang itu. Kalau namanya dulu itu Palembang itu terkenal yang namanya keras, penodong apa namanya itu, pisau di pinggang itu enggak. Saya rasa tidak seperti itu. Karena memang sudah karakternya, sudah karakter terbiasa. Dan Logatnya agak keras memang. Dan logat agak keras sudah terbiasa. Orang Sulawesi juga keras. Benar. Sulawesi juga keras. Nah itu. Jadi sempat aku sosialisasi masalah
pisau di pinggang waktu itu tahun 2000-an. Sosialisasi dengan kawan-kawan waktu itu. Saya sempat kuliah di IGM. Indo Global Mandiri. Tahun berapa itu, Kak? Tahun 2000. Berarti baru-baru IGM ini kan. IGM, Indo Global Mandiri itu. Dengan teman-teman kami sosialisasi waktu itu pisau di pinggang, bahwa membawa pisau di pinggang itu akan mengakibatkan diri kita sendiri rugi. Nah, itu waktu itu. Tahun 2000-an. Nah, tahun 2000-an itu pernah sosialisasi masalah pisau di pinggang. Dan alhamdulillah sekarang tidak ada lagi. Alhamdulillah. Identik yang masalah pisau di pinggang. Alhamdulillah. Sudah berkurang. Iya, malah Kota Palembang atau di Sumatera Selatan itu sudah jauh ya namanya pisau di pinggang sudah ada. Sudah jauh. Sudah jauh. Jadi dari tahun 98 ke tahun 2000 itu, Kak, aktivitas Kakak tuh apa di Kota Palembang? Tahun 98 sampai 2000 ya? Tahun 2000 itu ini kuliah. Di mana? Di kuliah tadi ya? Satu pernah ikut di perhotelan juga. Pernah ikut di perhotelan. Iya. Pernah juga kerja di hotel. Front office di Kota Palembang. Jadi sebelum karir ke politik atau karir bisnis pernah juga jadi pegawai, Kak? Pernah jadi pegawai. Satu di hotel, yang satunya juga pernah jadi kepala cabang. Iya. Terakhir di kepala cabang, baru buka sendiri usaha. Sekarang usaha apa, Kak, yang agak jalan? Di periklanan. Periklanan. Itu boleh tuh, Kak. Reklame ya. Kalau bahasa Palembang reklame. Kalau bahasa kerennya advertising. Sudah berapa tahun tuh, Kak, di jalan, Kak? Itu sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Dari tahun 2015 ya. Bukan 2015 bukan. Tahun 2007. Sorry. Tahun 2007. 2007 aku buka usaha sendiri. Reklame. Advertising. Iya, advertising. Sampai sekarang. Tapi tidak selamanya mulus. Dari tahun 2007 sampai sekarang jatuh bangun. Biasa, namanya bisnis itu biasa. Ada pasang surut itu. Itulah namanya perjuangan. Kata pepatah, kalau tidak jatuh 10 kali itu belum bakalan sukses. Kata pepatah orang kan. Dan itu harus jatuh dulu baru tahu. Harus jatuh dulu baru bisa sukses. Kenapa? Kita belajar dari jatuh itu. Kesalahan kita. Jadi ya kalau misalnya kita jatuh terpuruk, jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Jadi dari tahun 2007 merintis itu, Kak, titik poin yang paling naiknya itu dari tahun berapa itu, Kak? Nah, titik poin naiknya itu tahun 2010. Itu booming. Mulai booming. Pokoknya boleh booming. Kita sebut deh, Kak, PT-nya itu, Kak. Kayak kerasa enggak salah. Satu perusahaan itu sudah ditutup. Buatlah yang namanya perusahaan baru. Perusahaan baru sekarang ini. Di bidang apa tuh, Kak? Sama. Properti juga ya masuk. Yang mana masuk kan gitu. Sama kayak kita, Kak, sepatu masuk. Iya. Jadi sekarang itu, Kak, kegiatan, Kak. Kegiatan aktivitas bisnis. Saya menilai, ini menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi, saat ini belum signifikan pergerakan, sosialisasi juga belum. Kayaknya bisa jadi tahun depan baru mungkin mulai bergerak. Bisa jadi sosialisasi, bisa jadi juga perekrutan, keanggotaan, bisa jadi karena sikon yang sekarang ini kami dari partai Perindo itu sosialisasi masalah protokol kesehatan, selalu sosialisasi masalah protokol kesehatan, selalu jaga jarak. Nah, ini kita lagi jaga jarak. Benar.
Jadi itu agenda terdekat ya, selalu mengampanyekan protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatan itu yang penting dulu. Kalau untuk pilkada nih Kak, pilkada hari ini tanggal 9 ini. Kalau pilkada hari ini tidak seheboh sebelum-sebelumnya. Bener, Iya. bener. Karena pilkada kali ini ya itu tadi mengutamakan protokol kesehatan. Karena ini memerangi COVID-19 ini kan tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu ya. Yang kita bayangkan. Itu ya salah satu kita ini kan sosialisasi. Sosialisasi salah protokol kesehatan. Berarti pilkada tahun ini tidak begitu populer. Tidak begitu booming. Tidak begitu booming. Kampanye juga tidak. Kampanye itu paling kampanye di media sosial. Kunjungan. Kalau biasanya kan kampanye ngundang artis. Nah itu yang ditunggu ya. Itu yang ditunggu. Ini oleh COVID ini. COVID. Kalau program ke depan nih Kak, baik bisnis, baik untuk politik, apa yang akan jalan ini Kak? Mungkin kawan-kawan TN Media ini kan bisa untuk menjadi inspirasi nih. Karena di masa kita ini kan di masa kesusahan Kak, kalau saya bilang nih Kak. Zaman Covid mulai dari bulan 3 sampai sekarang kan masih Covid Kak. Nah, tapi mungkin ada bisnis cara-cara yang untuk kita supaya ekonomi kita ini tetap terus terjaga. Gimana itu Kak? Kalau masalah usaha bisnis, yang pertama dulu pikiran dulu, positif dulu, pikiran dulu, semangat dulu, itu yang penting, semangat dulu. Kenapa? Kalau pikiran kita kusut, tidak bakalan terbuka untuk membuka peluang bisnis, tidak pulang bisnis. Terus kedua semangat, kita harus semangat, percaya diri gitu. Yakin dulu, percaya diri, itu yang penting. Kenapa? Untuk kita kembali ke setelah dari COVID ini, kita mulai usaha. Ya kita harus merintis, ya dari banyak ABC kayak sekarang ini. Kawan-kawan di sini sudah menekuni bisnis iwak tempalo, itu bagus. Kayak jualan sepatu juga itu bagus. Itu bagus. Karena komunitasnya kawan-kawan di sini juga bagus. Alhamdulillah. Nah, aku makanya respect, senang kalau senang. Nah, kalau untuk politik ke depan, saya melihat kalau saya cara pribadi saya mengukur diri saya sendiri. Mengukur diri saya soal nyalek nanti dulu. Tapi saya akan berbuat dulu. Berbuat apa? Berbuat satu ke partai, berbuat dulu ke masyarakat. Bagaimana caranya suara-suara masyarakat terdengar, kita sampaikan melalui partai, wadah kita suarakan apa kesulitan masyarakat, solusi. Jadi setiap permasalahan di masyarakat itu kan kita mencari solusi yang terbaik buat yang bagaimana kan itu. Bukan mencari perbandingan. Bukan mencari perbandingan, bukan. Mencari kesalahan juga bukan, jangan. Jadi kita di politik itu merangkul, bukan memusuhi. Benar nggak? Kita rangkul kawan-kawan yang memang motivasinya bagus, kita saling mengarahkan. Bukan ibarat saya juga senior, saya merasa pintar, tidak gitu. Kita saling mengarahkan lah, saling mengayomi gitu. Tapi kalau benar kata kakak tadi, kalau menurut saya nih Kak, orang awam di politik nih Kak, seharusnya yang dilakukan untuk pertama kali itu untuk masyarakat dan untuk partai. Kalau dua itu, kalau menurut saya nih, kalau dua itu sudah jalan, otomatis suara ini bakal naik Kak. Betul. Kakak yang ini sudah betul. Apalagi kan masyarakat sudah merasakan realisasi dari kita itu Kak. Iya, betul. Berbuat dulu, benar. Berbuat dulu bagaimana? Berbuat itu tulus, ikhlas, bukan karena ntar pilih aku. Bukan itu ya. Benar. Bagaimana kita mensosialisasi soal memang kita ini membawa nama partai gitu. Kita membawa nama partai gitu. Tapi bagaimana cara kita merangkul di masyarakat, bersosialisasi,
melo ikut ke bagaimana ke sosial masyarakatnya, kita ikut sama-sama gitu. Kalau uncuk-uncuk langsung jadi nyalon caleg, itu sangat susah itu pasti banyak mungkin kakak lebih tahu lah. Betul. Ada ini kan proses pemilihan proses pendaftaran caleg pasti banyak ya. Iya, itu yang salah kalau menurut saya, pendapat saya. Pas mau nyalek dia kunjungi masyarakat, dia bersosialisasi, itu salah. Kalau menurut aku nyalek itu soal belakang lah, yang penting kita berbuat dulu di masyarakat. Berbuat, saling nolong, saling bantu, saling ngayomi gitu. Kalau kita tidak bisa membantu secara materi, bagaimana kita mencari solusi yang terbaik, mengarahkan. Nah, itu yang menurut saya pribadi. Jadi dari kakak tadi, dari kita ngobrol santai ya. Yo. Dari tahun 2010 tadi kak, bisnisnya mulai melesat. Dari sampai sekarang ini sudah muat PT baru ya. Sudah muat PT baru. Nah kak, tips-tips untuk anak-anak muda nih kak. Tips-tips untuk anak-anak muda, untuk anak-anak muda yang mau melek politik lah kayak gitu, yang masih belajar tentang politik. Itu apakah ada pesan-pesan nggak? Kalau untuk anak-anak muda sekarang ini, yang pertama kita kejujuran dulu lah. Benar. Kejujuran dulu untuk masyarakat. Kejujuran, terus berbuat untuk masyarakat. Terus ketiga, ego. Benar. Ego dan gengsi itu jauhkan dulu. Kalau menurut saya, ego dan gengsi jauhkan dulu. Kenapa? Saya melihat banyak muda-mudi lah yang masuk di politik itu membawa gengsinya, gitu. Benar. Egonya, mentang-mentang masuk politik segala macam sudah merasa high class, tidak. Gitu. Justru masuk politik itu kita harus membawa ke bawah gitu. Bukan kita ini politik, kalau menurut saya pribadi, politik adalah melayani, bukan dilayani. Benar. Kita melayani masyarakat gitu. Entah kita jadi anggota dewan atau tidak, tetap kita jadi melayani. Lah masuk politik kita melayani. Begitupun juga organisasi, kita melayani. Bukan dilayani. Iya. Kita melayani gitu. Contohnya kayak aku diundang sama Dindo ini, biar ada usaha yang datang. Ya kita saling ngayomi. Belum tentu aku tidak tahu apa kondisi kawan-kawan di sini kan gitu. Nah, kayak gini kan senang aku. Iya. Kami yang lebih senang. Senang. Apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita ngasih masukan untuk kawan-kawan yang tokoh-tokoh muda yang ini, dan tokoh-tokoh muda yang masih agresif, masih produktif. Nah, itu yang perlu kita kembangkan sama-sama gitu. Yang tua mengayomi, yang muda menghormati. Kalau bisa enggak sama-sama, tua muda saling mengayomi, saling menghargai. Mantap. Nah kalau menurut saya gitu, bener, tua muda saling mengayomi, saling menghargai. Bener. Jangan mentang-mentang tua kita dihormati, seolah-olah kita enggak menghargai juga dengan yang muda. Jangan. Enggak. Siap. Kawan-kawan, terima kasih untuk kali ini. Alhamdulillah kita ngobrol panjang bersama Kak Samsul tentang karir beliau, tentang politik dan tentang bisnis. Dan ingat kawan-kawan untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa selalu share, like, dan subscribe channel kita TN Media. Insya Allah kita akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.